Yang terhormat pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang terhormat Prof. Mahfud beserta segenap anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pada saat awal menuju proses RDPU ini, hari-hari kemarin, ini juga sudah menjadi perhatian publik. Saya pribadi menunggu-nunggu kehadiran dari Prof. Mahfud beserta tim, karena saya mencatat bahwa satu hal, Prof. Mahfud ingin buka-bukaan di DPR terkait dengan temuan transaksi mencurigakan ini di DPR pertama. Kedua, kemudian juga Prof. Mahfud di dalam Twitternya menyampaikan bahwa bahasanya lugas sekali, mohon maaf Prof, ini yaitu terkait dengan menantang Pak Beni Arteria dan Pak Arsul Sani untuk hadir. Nah, itu tentu menjadi sebuah perhatian yang sangat menarik buat saya. Nah, hari ini saya cukup surprise dan terkejut terkait dengan dua hal itu. Satu halnya adalah bahwa Prof tadi sempat menyampaikan bahwa terkait dengan ada upaya menghalang-halangi penegakan hukum yang ditujukan kepada anggota kami. Tentu kami di DPR memahami bahwa fungsi dan tugas kami di dalam melakukan pengawasan dengan mitra kami, dan kami pasti menolak dengan tegas bahwa kehadiran kita di dalam pengawasan dengan mitra ini salah satunya adalah bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi proses hukum. Kami sama ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan apalagi kami juga memahami bahwa ketika Prof. Mahfud ini kemudian menyampaikan sesuatu ke publik, biasanya gitu, yang keyakinan saya juga sering mengikuti sosial media dan style Prof. Mahfud, biasanya ada obstacle yang memang harus kita bongkar dan kita dorong rame-rame. Nah, hari ini tentu publik pasti akan terkejut-kejut, termasuk kita di DPR, kemudian tiba-tiba muncul ada transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan yang jumlahnya sangat fantastis, yang mulai dari 300 hingga akhirnya 349. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian Prof. Mahfud dalam menyampaikan pada saat pertama ini karena di-trigger oleh peristiwa yang terjadi di negeri ini, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh putra seorang pegawai pajak kita gitu, yang kemudian terungkap di publik, diangkat sosial media bagaimana kemudian ketidakwajaran profil dengan kekayaan yang dimiliki oleh RAT begitu. Nah, tapi saya kok punya keyakinan lain bahwa bukan hanya sekedar itu. Mudah-mudahan asumsi saya benar, karena seperti yang lalu-lalu ketika Prof mengangkat kasus Sambo, tentu ini ada obstacle besar yang menghalangi keterbukaan kasus ini. Nah, ini yang ingin juga kami konfirmasi ke Prof, apakah memang yang melatar belakangi Prof kemudian menyampaikan ke publik ini memang ada dorongan besar karena ada obstacle besar terkait dengan pemberantasan TPPU kita, apalagi kemudian pada saat Prof memberikan materinya di ISDM kemarin, Prof menyampaikan bahwa, mohon maaf kalau salah dikoreksi Prof, bahwa kiri kanan menoleh selalu ada korupsi. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semuanya, karena di Kementerian Keuangan ini memang selain jumlahnya besar, ini sangat fantastis. Kemudian juga jika kita melihat selain yang disampaikan Pak Hinca tadi, bahwa sektor sumber daya alam potensi korupsinya juga sangat besar, dan Prof juga menyampaikan ke kita bahwa di situ ada potensi pungli dan obstacle terkait dengan kemarin batu bara ke Hongkong ya yang disampaikan Prof, saya mengikuti Prof itu. Nah, maksud saya adalah jika hari ini ya kita mendengar apa yang disampaikan Prof Mahfud, ya betul dibuka oleh Prof Mahfud tadi, ternyata juga sungguh mengejutkan kita semuanya, berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani pada saat menyampaikan keterangan atau RDP di Komisi 11 yang kita anggap keterangan Bu Sri Mulyani ini dengan narasi yang begitu indah, dengan presentasi yang begitu
terstruktur seolah-olah itu adalah sebuah narasi yang bisa meyakinkan kita. Ternyata hari ini dikonfirmasi bahwa apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh Komite Koordinasi Nasional TPPU ini. Nah, ini justru menambah deret panjang pertanyaan yang hari ini seharusnya masyarakat mendapatkan kejelasan. Justru ini semakin tidak jelas dari kejelasan itu, sehingga perlu kita ungkap lagi begitu. Jadi jika kemudian ada anggapan bahwa siapa sebetulnya yang ingin tanda kutip gitu, tidak mengungkap TPPU dengan terang, siapa yang ingin melindungi pelaku-pelaku kejahatan ini, tentu ini juga sah-sah saja ketika masyarakat kemudian menyimpulkan sementara hingga nanti didapatkan kesimpulan yang tepat setelah ada clearance dari Menteri Keuangan. Karena memang kemarin sempat bingung Prof, ketika pertama Prof menyampaikan, kemudian Prof ketemu Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan ketemu bertiga dengan PPATK, semakin tidak jelas begitu. Nah, ini yang kemudian mendorong kita, Komisi 3 tentu ingin dalam semangat yang sama untuk membuka seterang-terangnya, dan jika memang ditemukan ada kejahatan baik TPPU maupun predikat crime-nya, ya harus diusut setuntas-tuntasnya gitu. Bahkan mohon maaf, jika kemudian hari ini ada dugaan bahwa ada kemungkinan informasi yang didapat Bu Sri Mulyani dari anak buahnya tidak sepenuhnya benar ataupun kemudian ditutup-tutupin, ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Karena saya mengikuti rapatnya dengan PPATK kemarin, di sana PPATK menyampaikan bahwa dari sekian banyak laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, yang baru ditindaklanjuti baru kalau tidak salah 59% Pak Ivan ya. Nah, artinya masih ada cukup banyak juga laporan yang disampaikan PPATK yang belum ditindaklanjuti. Tapi persoalannya bukan hanya di situ. Pertama adalah bahwa apakah kalau kemudian ada indikasi bahwa laporan atau Bu Sri Mulyani ini mendapat informasi yang tidak utuh, yang tidak benar dari pegawainya, jangan sampai demikian juga Pak. Tindak lanjut laporan yang sudah ditindaklanjut 59% ini, kemudian juga ada potensi-potensi abuse of power di sana. Jangan sampai informasi yang disampaikan PPATK ini malah menjadi bahan gitu. Bahan untuk apa? Untuk transaksional, untuk yang lain-lain. Boleh saja dugaan itu kami lakukan, karena jika ini benar bahwa ada hal yang ditutup-tutupi oleh pegawai Kementerian Keuangan atau oknumnya, tentu ini juga menimbulkan kecurigaan di tingkat yang lainnya begitu. Itu mohon menjadi perhatian kita. Jika itu memang semangat kita ingin membongkar semua kejahatan termasuk TPPU ini, ya tidak perlu lagi kita pick and choose ataupun juga tebang pilih, harus kita lakukan semuanya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan memang tadi saya juga menggarisbawahi dari Bang Hinca tadi bahwa memang publik, wartawan, masyarakat selalu bertanya mengenai masalah RUU perampasan aset, karena diharapkan ini mampu untuk mengungkap kejahatan TPPU dari manapun sumbernya, bukan hanya di Kementerian Keuangan, karena kejahatan-kejahatan lain juga banyak sekali begitu. Nah, untuk itu sepakat kami, ya, jika memang ini dirasakan sangat urgent dan dalam kondisi kegentingan memaksa, ya saya pikir pemerintah atau presiden bisa mengambil hak-hak prerogatifnya untuk mempercepat lahirnya RUU perampasan aset ini. Mungkin demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wihadi.